Kalau lu pikir Barbie cuman boneka cewek biasa, mungkin lo salah besar sih. Karena di balik senyumannya yang sempurna, Barbie pernah jadi bahan kontroversi, dituduh merusak standar kecantikan, dan bahkan sempat hampir menghancurkan perusahaan pembuatnya sendiri. Tapi anehnya, boneka ini justru bertahan lebih dari setengah abad, dan sekarang jadi salah satu ikon paling kuat di dunia. Dan pertanyaannya, gimana mungkin sebuah boneka bisa punya pengaruh sebesar itu? Kisah boneka Barbie dimulai dari seorang wanita bernama Ruth Handler di tahun 1950-an. Ruth melihat sesuatu yang unik saat anaknya bermain boneka. Anak-anak perempuan waktu itu cuma punya boneka bayi. Artinya, mereka cuma bisa bermain sebagai ibu. Tapi Ruth melihat anaknya justru ingin bermain sebagai orang dewasa. Dan dari situlah muncul ide keren. Gimana kalau ada boneka yang bukan bayi, tapi wanita dewasa? Yang jarang orang tahu, Barbie ternyata terinspirasi dari boneka Jerman bernama Bild Lily. Nah, jadi ceritanya saat keluarga Handler sedang berlibur ke Swiss, mereka melewati sebuah toko yang di dalamnya ada boneka dewasa berukuran sekitar 20-30 cm. Lalu, dia dan anaknya sangat tertarik dengan boneka yang unik dan cantik itu. Tapi masalahnya, boneka ini bukan mainan untuk anak-anak. Dia dibuat untuk orang dewasa dan dijualnya pun di toko rokok. Nah, lalu Ruth melihat potensi dari bentuknya, lalu memodifikasi konsep itu jadi lebih ramah buat anak-anak, dan akhirnya bisa sesukses sekarang. Nah, di tahun 1959, Barbie resmi diperkenalkan ke dunia. Dan ternyata nama Barbie itu diambil dari nama anak Ruth sendiri, yaitu Barbara. Nah, pasti muncul pertanyaan di pikiran kalian. Bagaimana pendapat Barbara atau Barbie asli menanggapi kalau dia jadi inspirasi boneka Barbie? Mungkin kita mengira dia bakal senang, tapi ternyata Barbara benci dianggap sebagai inspirasi boneka Barbie. Anggapan itu sangat mengganggunya, karena buat dia itu bukan identitasnya. Katanya, dia merasa aneh saat orang-orang berdatangan meminta tanda tangannya. Dan ketika orang-orang mengatakan kepadanya kalau dia adalah sosok Barbie yang asli, dia tidak memahaminya karena nama itu diberikan untuk boneka itu. Tapi banyak orang berpikir bahwa boneka itu menirunya dan dibuat seolah sepertinya. Sementara itu, di sisi lain, bentuk boneka ini langsung berbeda dari boneka yang lain. Tubuh dewasa, fashionable, dan punya gaya hidup. Awalnya banyak orang tua yang menolak. Mereka bilang, boneka ini gak pantas buat anak-anak. Tapi bagaimana dari sudut pandang anak-anak? Ternyata mereka justru suka banget. Dan dari situlah penjualan boneka Barbie mulai meledak. Perusahaan Mattel gak main-main. Mereka bukan cuma jual mobil mainan Hot Wheels dan boneka. Mereka menjual gaya hidup. Barbie punya rumah, mobil, dan pekerjaan. Setiap tahun selalu ada versi baru. Dan ini strategi jenius. Bukan cuma jual satu produk, tapi bikin orang terus beli aksesorisnya. Nah, di tahun 60-80-an, Barbie jadi fenomena global. Ruth dan Elliot memperkenalkan Ken yang dinamai berdasarkan putra dari pasangan itu, yaitu Kenneth. Tetapi desainnya memicu perdebatan. Katanya Ken secara sadar dibuat tanpa organ seksual. Itu merupakan hasil dari diskusi antara Ruth dan desainer. Tapi sebetulnya Ruth keke ingin buat Ken dengan kelamin, namun dia kalah suara. Dan akhirnya, seperti yang saat ini kita tahu, Ken, karakter dari Barbie itu, tidak memiliki organ seksual. Tapi di luar itu semua, Barbie mulai berubah jadi simbol mimpi. Barbie bisa jadi dokter, astronaut, dan presiden. Bahkan sebelum banyak wanita di dunia punya kesempatan itu di dunia nyata. Barbie seperti bilang, lo bisa jadi apa aja. Tapi kesuksesan gak datang tanpa masalah. Barbie mulai dikritik karena dianggap standar kecantikan tidak realistis, dianggap tubuhnya terlalu sempurna, dan pengaruh ke mental anak perempuan. Dan banyak juga yang bilang, Barbie bikin perempuan merasa tidak cukup baik, dan ini jadi krisis besar buat Mattel. Padahal dibalik itu, Ruth sebetulnya punya niat berbeda.
Sebagai wanita karir di era yang belum menerima itu, dia justru ingin memberi pilihan, bukan membatasi perempuan, tapi membuka kemungkinan. Handler bersama tim tidak ingin Barbie mengintimidasi perempuan. Mereka berusaha untuk tidak membuat Barbie terlalu cantik. Mereka tidak ingin memiliki boneka yang cantik karena mereka merasa kalau gadis kecil akan memproyeksikan dirinya melalui boneka ini. Mereka tidak mau gadis-gadis kecil itu merasa terancam oleh kecantikan dari boneka Barbie yang dibuatnya. Mattel akhirnya berubah. Mereka mulai bikin Barbie dengan berbagai warna kulit, bentuk tubuh berbeda, dan proyeksi yang lebih realistis. Barbie nggak lagi cuma soal kecantikan, dia jadi lebih representatif, lebih manusiawi. Nah, masuk ke era digital, Barbie nggak lagi cuma boneka. Dia jadi film, konten digital, dan brand global. Bahkan, film Barbie bikin namanya naik lagi ke generasi baru. Barbie berhasil melakukan sesuatu yang jarang, yaitu tetap relevan di setiap generasi. Lucunya, suami Ruth, Elliot Handler, justru bikin mainan yang berlawanan total, yaitu Hot Wheels. Satu bikin boneka fashion, satu bikin mobil balap. Tapi dua-duanya sukses besar. Buat yang penasaran sama sejarah Hot Wheels sampai bisa sesukses sekarang, gua udah buat videonya di short gua yang ada 2 part. Atau bisa kalian klik di pojok kiri atas, udah gue cantumkan videonya. Karena Barbie bukan sekedar produk. Dia adalah cermin budaya, simbol perubahan zaman, dan gambaran mimpi dari manusia. Dari kontroversi, jadi inspirasi. Kadang, sesuatu yang terlihat sederhana seperti boneka bisa menyimpan cerita tentang mimpi, tekanan, dan perubahan zaman. Barbie bukan cuma tentang kecantikan, tapi tentang bagaimana dunia melihat perempuan, dan bagaimana perempuan ingin melihat dirinya sendiri. So, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau lu suka misteri dan fakta unik. Gua GG pamit dulu, karena di balik hal yang kelihatan biasa, selalu ada fakta luar biasa. Sampai ketemu di fakta selanjutnya, cuman di GG Facts.